Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taurik Zam dengan NIM 110321008. Di sini saya akan presentasikan tugas besar saya Machine Learning yang berjudul NLP Hugging Face Course chapter 1 hingga chapter 4. Di sini di chapter 1 yang atau unit 1 transformer model. Di transformer model ini yang pertama itu ada pendahuluan, yang mana model transformer merevolusi natural language processing atau NLP dengan memperkenalkan arsitektur yang unggul dalam menangani data berurutan. Lalu yang kedua ada pemrosesan bahasa alami NLP. Di sini NLP ini berfokus pada mengajarkan mesin untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Antaranya pertama analisa sentimen, penjawaban pertanyaan, ringkasan. Yang kedua ada Named Entity Recognition atau NER. Yang ketiga ada generasi teks. Dan empat penerjemah bahasa. Lalu ada ringkasan teks. Seterusnya, bagaimana cara kerja transformer? Cara kerjanya yaitu dengan mengandalkan komponen kunci seperti yang pertama itu ada self attention, yang artinya dimana menentukan pentingnya setiap kata dalam sebuah urutan terhadap kata lainnya. Yang kedua itu ada positional encoding atau mengodekan urutan kata ke dalam model. Lalu yang ketiga ada feedword neural network, yaitu memproses output dari attention menjadi representation yang bermakna. Di sini contoh kode untuk memahami cara kerja transformer seperti yang dapat dilihat. Lalu di bagian 5 itu ada model encoder. Model encoder seperti BRT dirancang untuk memahami konteks dari teks input. Model ini banyak digunakan untuk tugas klasifikasi dan tugas pemahaman lainnya. Di sini juga ada contoh kode BART-nya, yaitu mendapatkan hasil output 19768. Lalu model decoder seperti GPT digunakan untuk tugas generatif seperti perlengkapan teks dan generasi teks. Berikut ada contoh kode GPT-nya, yaitu yang bisa dilihat dari hasil atau output yang keluar. Kita menggunakan model GPT-2 menghasilkan teks bahasa prompt yang diberikan dan menghasilkan panjang maksimum 50 token, dan lalu menampilkan output awal Hugging Face Amazing. Itu kita memanfaatkan model T5 untuk tugas penerjemahan teks dari bahasa Inggris ke bahasa Prancis. Lalu di bagian 8 ada bias dan keterbatasan. Transformer sangat kuat tetapi memiliki tantangan. Tantangannya antara lain yang sangat berpengaruh yaitu biaya komputasi yang tinggi, kedua membutuhkan dataset yang besar, yang ketiga dapat mewarisi bias dari data pelatihan. Ringkasan dapat diambil dari chapter 1 ini, yaitu transformer telah merevolusi NLP dengan kemampuan mereka menangani data berurutan secara efektif. Yang kedua, kemampuan utama termasuk self attention, positional encoding, dan forward networks. Lalu yang terakhir, jenis populer termasuk model encoder misalnya BART, model decoder misalnya GPT, dan model sequence to sequence misalnya T5. Lanjut yang kedua yaitu unit 2 menggunakan transformers. Di sini sama ada seperti unit 1, ada pendahuluan. Bagian ini membahas bagaimana menggunakan pustaka transformer untuk tugas NLP sebagai fitur bawaan.
Di bagian 2 ini, di balik pipeline adalah abstraksi tingkat tinggi yang ditawarkan oleh pustaka transformer untuk menyederhanakan pengguna model di balik layar. Pertama ada memuat model dan tekonizer yang relevan. Kedua, memproses input tekonisasi, melakukan inferensi menggunakan model, dan mengembalikan hasil dengan format yang mudah dipahami. Berikut contoh codingan menggunakan pipeline untuk klasifikasi teks, yaitu from transformer import to pipeline yang pertama, lalu classifier to pipeline sentiment analysis. Di sini untuk mengklasifikasi sentimen. Untuk model transformer yang ada di sini adalah inti dari pipeline. Pustaka transformer menyediakan berbagai model seperti BRT, GPT, dan T5. Ini dapat memuat model spesifik untuk tugas tertentu. Sini di bagian 4 ada tekonizer mengonversi teks mentah menjadi token numerik yang dapat diproses oleh model. Ada berbagai metode tekonisasi. Yang pertama itu ada word based, memisahkan teks berdasarkan kata. Subword based, memecahkan kata menjadi subunit. Yang ketiga itu character based, tekonisasi pada tingkat karakter. Sini ada contoh code-nya menggunakan tekonizer dan contoh code menggunakan text ID. Token ID. Untuk token transformer are increable. Lalu untuk token ID mendapatkan 19081, 2024, 9788, dan 999. Lalu di bagian 5 menangani banyak sequence. Sini transformer dirancang untuk menangani beberapa sequence sekaligus yang dikenal sebagai pemrosesan batch. Hal ini menggunakan model untuk memproses kumpulan data yang lebih besar secara paralel. Transformer menyediakan opsi seperti padding dan transaction untuk memastikan bahwa input dalam batch memiliki panjang yang seragam. Di sini ada yang artinya dimana padding untuk menambahkan token khusus, lalu transaksi untuk memotong teks yang melebihi panjang maksimumnya yang diperbolehkan oleh model. Di bagian 6 ini yaitu menggabungkan semua, yang dimana artinya kita menggabungkan semua materi yang di atas tadi ke dalam bagian ini. Pada bagian ini penerapan dalam pipeline produksi. Yang pertama yaitu pre-processing, langkah teknisasi normalisasi teks dilakukan secara otomatis, lalu data diproses dalam batch untuk efisiensi. Yang kedua ada model serving, model dilayani menggunakan framework seperti TensorFlow, Serving, atau Fast API. Lalu ada processing dan monitoring. Seperti di input tekonizer text return, ini gunanya untuk mengubah menjadi format numerik yang dapat diproses oleh model. Lalu model menghasilkan logistik untuk setiap kelas, dan softmax logis diubah menjadi probabilitas interupsi yang lebih mudah. Lalu integrasi produksi, hasilnya dapat diteruskan ke API atau aplikasi front end untuk penggunaan langsung. Di penggunaan dasar
selesai. Bagian ini merangkum hal-hal yang telah dibahas, bagaimana mereka membentuk fondasi untuk menggunakan transformer dalam tugas-tugas NLP. Ada beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama itu ada pipeline abstraksi tingkat tinggi. Sini terbagi lagi menjadi 2 poin. Pipeline mempermudah implementasi tugas umum seperti klasifikasi, sentimen, penambahan atau analisis teks. Lalu ini juga sangat cocok untuk memulai tanpa perlu memahami detail teknis model atau teknisasi. Lalu yang kedua ada pemahaman komponen utama. Selanjutnya pemrosesan batch untuk efisiensi. Lalu produksi, integrasi, dan memonitoring atau pemeliharaan. Ini di chapter 3 fine tuning printed model. Di introduksi ini sama kita mengambil pengetahuan ini dan menyesuaikan dengan tugas seperti klasifikasi teks, pengenalan entitas bernama NIR, terjemahan bahasa, lalu ringkasan teks. Fine tuning membantu meningkatkan performa pada tugas spesifik tanpa perlu melatih model dari awal, yang dapat menghemat waktu dan sumber daya komputasi secara signifikan. Dalam bab ini Anda akan mempelajari yang pertama yaitu bagaimana proses data untuk fine tuning menggunakan API seperti trainer dan Hugging Face untuk melatih model, lalu mengevaluasi dan menyimpan model yang telah dilatih. Bagian 2 ini processing the data. Langkah-langkah processingnya yaitu yang pertama membuat dataset, 2 teknisasi data, lalu membuat dataset untuk pelatihan dan validasi. Sini saya menginstal PIP dataset, lalu memproses data, saya membuat dataset umum untuk dianalisis sentimen berisi ulasan film. Nah, di sini fine tuning model with the trainer API or CRUSH. Saya masih menjalankan running atau men-tuning dengan trainer API. Ini masih dalam proses. Selanjutnya, langkah pelatihan penuh mencakup semua tahapan dari awal hingga akhir. Yang pertama yaitu persiapan dataset. Dataset ini dibagi menjadi 3 bagian: train, validation, dan test. Lalu pembagian dataset ini memastikan model yang dilatih pada data pelatihan disesuaikan dengan data validasi dan data yang diuji performa pada data tes. Lalu di bagian 5 ada fine tuning check. Setelah semua data melakukan fine tuning, model telah disesuaikan siap digunakan untuk tugas spesifik, maka akan dilakukan cek fine tuning kembali. Yang pertama itu menyimpan model yang telah dilatih, lalu memuat model untuk inferensi, dan yang ketiga itu pengujian pada data baru, dan yang terakhir integrasi dengan aplikasi. Lanjut untuk di chapter 4 ada sharing model and tokenizer. Di bagian 1 ada the Hugging Face Hub.
The Hugging Face Hub adalah platform untuk berbagi model, tokenizer, dan dataset. Platform memfasilitasi kolaborasi antar peneliti dan pengembang dengan menyediakan repository berbasis cloud untuk penyimpanan atau mengakses model. Fitur utamanya yaitu menyimpan dan berbagai model. Yang kedua itu dokumentasi melalui model cards, dan yang ketiga akses API mengunduh secara langsung. Ya, ini ada contoh code mengunggah model ke Hugging Face Hub. Nah, kita mengimpor ke netbook login, lalu save printed menyimpan untuk tokenizer ke folder lokal, lalu baru bisa mengupload folder ke Hugging Face Hub. Di bagian 2 ini ada using pre-trained models. Ini menggunakan model pralati dari Hugging Face Hub, memungkinkan Anda untuk memanfaatkan kekuatan model yang telah dilatih tanpa perlu mengunduh dan menyimpan model secara lokal. Fitur ini berguna untuk eksperimen cepat atau saat bekerja dengan model besar yang membutuhkan banyak ruang penyimpan. Berikut adalah langkah-langkah utama. Yang pertama yaitu mengakses model dari hub, lalu instalasi pipeline, dan yang ketiga itu penggunaan model dalam aplikasi. Ini contoh code untuk menggunakan model pralatih dari hub, yaitu from transformer import to pipeline, lalu instalasi pipeline, dan yang ketiga prediksi dengan model pralatih. Untuk hasil yang didapat itu prediksi ada dua, yaitu positif atau negatif, dan bisa juga beserta skor. Untuk kelebihan dan kemudahan pengguna dari metode ini, ada model yang ini karena semua proses internal seperti teknisasi dan encoding diatur secara otomatis dan pipeline. Ini ada contoh kode untuk model pralatih dari hub juga. Ya, lanjut di bagian 3, sharing pre-trained models. Setelah kita melatih atau menyesuaikan model, Anda dapat membagikan melalui Hugging Face Hub. Model yang dibagikan yang ketiga tadi seperti parameter model, di mana file menyimpan bobot atau bias yang telah dilatih, lalu dapat dimuat ulang dengan cepat untuk inferensi atau pelatihan lanjutan. Yang kedua, tokenizer digunakan untuk memproses data input sehingga konsisten dengan model. Lalu dokumentasi tambahan atau model cards. Ini berisi penjelasan atau tujuan dataset performa perbatasan model. Lanjut di bagian 4, bagian terakhir di chapter 4 ini, model card atau build. Model card adalah dokumentasi yang bertujuan untuk memberikan informasi detail tentang model yang dibagikan ke Hugging Face Hub. Hal ini memberikan transparansi dan membantu pengguna memahami model secara mendalam. Elemen utamanya di dalam model card ini yaitu deskripsi model yang berisi informasi tentang arsitek model, misalnya BRT, GPT-2. Lanjut, tugas yang didukung oleh model seperti klasifikasi teks atau analisis sentimen, atau dataset yang digunakan untuk pelatihan fine tuning. Yang kedua ada metrik performa. Di sini hasil evaluasi model pada dataset validasi atau tes, misalnya akurasi F1 score atau informasi tentang loss selama pelatihan.
Batasan dan bias. Keterbatasan model ini mendukung teks seperti hanya mendukung teks dalam bahasa Inggris, jadi tidak menggunakan bahasa Indonesia. Bias yang mungkin muncul karena dataset pelatihan. Lalu instruksi penggunaan, panduan tentang bagaimana model dapat digunakan melalui API atau pipeline Hugging Face. Ini contoh memuat dan mengunggah model card. Lalu ada konten model card, model deskripsi, matrix, limitation, how to use, bagaimana, pertama from transformer import to pipeline, lalu classifier ke memanggil pipeline menjadi sentiment, lalu model dan melakukan fine tuning. Di sini dengan kode ini model card akan tersedia repository Hugging Face Hub bersama dengan model. Model card adalah dokumentasi yang bertujuan untuk memberikan informasi detail tentang model yang dibagikan di Hugging Hub. Hal ini memberikan transparansi dan membantu pengguna memahami model secara mendalam, termasuk performa batasan cara penggunaannya. Untuk elemen utama dalam model card sama seperti yang di atas tadi masih. Berikut ini untuk penjelasan deskripsi model. Ini deskripsi model memberikan detail tentang arsitektur dataset dan tujuan model. Lalu metrik menunjukkan performa model dengan angka evaluasi yang relevan. Menunjukkan angka dengan satuan persentase. Lalu batasan membantu memahami di mana model mungkin tidak bekerja dengan baik. Dan cara penggunaan menyediakan contoh kode langsung untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan model. Model card tidak hanya membantu pengguna dalam memahami model, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kolaborasi di komunitas NLP. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.